Ya, KPU tidak lagi menampilkan grafik angka perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 di Sirekap. Hal ini menimbulkan kontroversi, lantaran menimbulkan polemik dan juga disinformasi. Nah, menurut Ketua Divisi Teknis KPU Idam Holik, ketidakakuratan sebagian kecil hasil pembacaan Sirekap ini menjadi penyebabnya. Sebagai gantinya pemirsa, KPU Kabupaten, Kota, dan Provinsi wajib mempublikasikan hasil rekapitulasi manual di website dan media sosial masing-masing KPU daerah. Dengan aturan baru ini, apakah masyarakat kemudian bisa mengontrol perolehan suara yang masuk? Selain itu, di mana pula ketidakakuratan Sirekap sehingga kita tidak bisa lagi melihat hasil terbaru dari Sirekap ini, pemirsa? Saat ini sudah bergabung bersama kami ada mantan Ketua KPU yaitu ada Pak Arief Budiman, kemudian juga ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi dan juga ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Mbak Tisa. Sore Tisa. Ya, sebelumnya kita perlu informasikan juga kepada pemirsa bahwa sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari KPU, namun sampai dialog ini kami langsungkan pemirsa, pihak dari KPU tengah ada kegiatan lain sehingga tidak bisa bergabung dalam dialog ini. Pertama saya ingin ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, sebagai orang yang dulu juga punya kalau nggak salah namanya situng begitu ya di zamannya Pak Arief, sekarang namanya Sirekap. Menurut Pak Arief bagaimana dengan ditariknya data-data dari Sirekap ini ketika sudah ada masa perhitungan suara? Ya, pertama sebenarnya Pak sederhana kita memahami gini, Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik, itu diatur dan disebut di dalam peraturan KPU maupun keputusan KPU tentang pedoman untuk melakukan rekapitulasi. Maka jelas itu maknanya adalah memberikan informasi tentang hasil rekapitulasi, gitu ya. Nah, sebetulnya ada 3 tugas penting Sirekap, sebagaimana dituangkan dalam peraturan KPU ya. Pertama, mempublikasikan hasil penghitungan. Kedua, mempublikasikan hasil rekapitulasi. Ketiga, menjadi alat bantu proses pelaksanaan rekapitulasi. Nah, tadi di dalam cuplikan tadi kan disebutkan oleh Pak Idam ya, bahwa ketika proses rekapitulasi hasil pemilu dari luar negeri, Sirekap sangat membantu, data-datanya sangat membantu, gitu loh. Nah, kalau misalnya tampilan Sirekap itu tidak dimunculkan, ya sebetulnya bagi saya ya itu menyulitkan bagi publik, menyulitkan bagi peserta pemilu sendiri untuk mendapatkan informasi dengan cepat, dan itu bisa jadi sebuah kemunduran. Dulu saya kebetulan sejak 2014 ya mengawal proses yang elektronik ini. Dulu kami menyebutnya situng, Sistem Informasi Penghitungan, karena memang yang ditampilkan adalah penghitungan, hasil penghitungan dari masing-masing TPS itu ditampilkan. Lalu kita tidak menjumlah, silahkan publik mengumpulkan datanya, lalu silahkan Anda merekapitulasi sendiri. Di 2019 itu kita tingkatkan fungsinya. Selain menampilkan hasil penghitungan, kami juga menginput data sehingga publik tahu informasi hasil rekapitulasinya. Nah, tapi kan kemudian ada beberapa kesalahan input. Nah, kalau nggak salah waktu itu sekitar 369 lah ya, kalau saya nggak salah datanya itu, dari 800.000 sekian TPS, dan kita sudah lakukan koreksi. Lalu Pilkada 2020, karena pengalaman di 2019 tentang kesalahan input, maka kita ubah menjadi Sirekap. Jadi situng di 2014 dan situng di 2019, kita ubah jadi Sirekap, namanya Sistem Informasi Rekapitulasi. Nah, itulah di Pilkada 2020, dipotret, dikirim hasilnya, langsung merekap secara elektronik. Gitu. Oke, Pak Arief, tadi Anda bilang ini dengan dihentikannya ini menjadi sebuah kemunduran. Nah, dengan tidak aktifnya data rekapitulasi sampai saat ini, apakah ini menjadi kekhawatiran bahwa publik tidak lagi bisa mengontrol nih, jadi tidak bisa menghitung lagi, tidak bisa melihat lagi sudah sejauh mana begitu perolehan penghitungan yang selama ini berjalan? Anda melihatnya seperti itu, ada kekhawatiran yang sama mungkin? Nah, sebetulnya publik bukan tidak bisa mengontrol ya, karena kalau saya lihat di webnya KPU di Sirekap, hasil penghitungan tetap ditampilkan. Kemudian hasil rekapitulasi baik di kecamatan maupun di kabupaten kota itu juga ditampilkan ya. Walaupun memang proses rekapitulasi sedang berjalan sehingga datanya masih sedikit.
Tetapi dengan tidak ditampilkan dalam bentuk diagram, itu kan sebetulnya kan summary-nya. Summary dari seluruh proses rekapitulasi sehingga publik gampang dan cepat menerima informasi. Oh, baru masuk sekian kecamatan, oh baru masuk sekian kabupaten, baru masuk sekian TPS, jumlahnya sekian. Jadi publik fungsi Sirekap ini sebetulnya bisa beragam ya. Pertama bagi KPU sendiri, saya gampang aja lihat kinerja teman-teman di daerah. Kalau mereka belum mengupload data, pasti ada sesuatu. Itu biasanya saya langsung kirim tim ke lokasi itu. Kenapa mereka tidak mengupload datanya? Ada apa? Nah, itu mungkin kendala teknis dan segala macam. Nah, bagi peserta pemilu juga begitu. Ini membantu mereka ya untuk mengontrol ini laporan dari saksi-saksi saya benar nggak, gitu kan? Dia bisa lihat dari Sirekap. Dan sebetulnya kalau saya tidak salah ingat, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan data digital, data elektronik itu berlaku untuk pembuktian dalam proses persidangan. Nah, itu juga yang terjadi di persidangan di pemilu-pemilu sebelumnya gitu loh. Tetapi memang ada syaratnya. Syaratnya adalah dia memang mengambil data itu dari web resmi penerbit data digital itu. Misalnya kalau dia ambil Sirekap, ya dia ngambilnya dari web KPU, bukan dari web lembaga-lembaga lain gitu loh. Itu diperkenankan jadi pertimbangan mahkamah. Pak Arief, dengan dihapuskannya sementara rekap data di Sirekap ini, tapi kan di daerah-daerah tadi disampaikan bisa diakses dari media sosial masing-masing KPU tingkat kota, kabupaten, dan juga tingkat provinsi. Nah, apakah kemudian ini juga bisa menjadi katakanlah sebagai pengganti tolak ukur bagaimana kinerja KPU-KPU di lapangan, di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dengan hanya sosmed saja? Ya, pertama itu bisa menjadi tugas tambahan bagi publik ya, karena dia harus nyari satu-satu gitu kan ke web masing-masing daerah gitu. Saya tadi juga gitu, saya ingin melihat hasil rekapitulasi kecamatan A, ya saya harus merujuk kecamatan itu, membuka sampai ke dalam ke kecamatan itu gitu loh. Tapi kalau saya sudah tahu hasil rekapitulasinya dengan tampilan diagram tadi, sebetulnya kan saya tidak perlu terlalu sulit harus masuk sampai ke dalam. Baik, saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, dengan dihentikan ini tadi disebutkan ada bentuk kemunduran, apakah kemudian juga ini bisa jadi potensi terjadinya main mata di belakang tanpa diperlihatkan lagi ke publik hasil rekapitulasi sementara? Analisa Anda, Prof. Burhan. Ya, jadi menurut saya penghentian data di Sirekap itu tidak menyelesaikan polemik terkait dengan kontroversi perbedaan data hasil plano dengan data yang ditampilkan di Sirekap. Jadi tidak menyelesaikan kontroversi. Jadi ibarat yang gatal di kepala, yang digaruk kaki. Nah, apa masalahnya kemarin? Masalahnya adalah antara hasil plano dengan grafik yang ditampilkan hasil rekapitulasi di Sirekap berbeda. Itu ada gap, terutama di dua partai. Perbedaan yang kontroversi, apakah betul ada lonjakan suara yang tidak wajar. Jadi masalahnya di situ. Dan kemudian dihapus grafiknya, tidak ditampilkan grafiknya. Kalau saya pribadi lebih baik selesaikan dulu diskrepansi tadi. Kan publik sudah memberikan banyak masukan terkait dengan diskrepansi di TPS yang mengakibatkan ketidakcocokan antara data hasil plano dengan tampilan grafik di beberapa TPS tertentu. Itu saja, jangan kemudian grafiknya yang di take out tampilan. Jadi saya setuju dengan Pak Arief publik tidak punya cukup waktu untuk menghadiri penghitungan manual yang berjenjang. Jadi akan jauh lebih baik dengan fasilitas Sirekap yang ada, publik bisa memelototi, mengoreksi, memberikan masukan, dan kalau misalnya ada diskrepansi antara Sirekap dengan data manual, dicocokkan dan kemudian dibandingkan, termasuk dengan perbandingan hasil TPS yang menjadi sampel quick count. Jadi ada banyak ruang yang justru malah membuka keterbukaan partai
dan transparansi, dan itu menjadi berkurang sejak grafik Sirekap dihapuskan. Dan terus terang sulit buat saya ya untuk mengakses, dan kalau kemudian kesulitan itu tiba-tiba publik langsung disodori hasil akhir penghitungan manual tanpa melihat proses mengapa hasilnya seperti itu malah menimbulkan kecurigaan. Kalau sekarang kan lain, ada proses berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional, tetapi publik dengan sangat antusias melihat dan sekaligus memberi masukan, dan itu akan semacam legitimasi yang lebih, meskipun tentu ada harga yang harus dibayar ya, karena beberapa TPS yang mengalami gap atau perbedaan hasil, tetapi itu adalah ongkos dari transparansi. Jadi saya tidak tahu mengapa kemudian tadi ya ibarat yang gatal di kepala, kenapa yang digaruk kaki. Oke, baik. Nanti kita akan dengar suara Mas Adi. Apakah juga menurut Mas Adi ini adalah sebuah treatment yang kurang tepat, yang gatal kepala, yang digaruk kaki, apa juga ini bisa menimbulkan distrust dari masyarakat? Nanti akan kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.